jikalau di satu daerah, di satu tempat itu anggota JRA atau pengurus JRA-nya itu tidak aktif, maka dimungkinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Thaha ayat 69, wa qima fi yaminika tarqabu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sakhiru haitsu ata. Tidak akan pernah menang para penyihir dari arah manapun. Oleh sebab itu ayat ini menjelaskan bahwa eksistensi sihir itu ada, dan bahkan kalau kita dimanapun, baik di Jawa, di luar Jawa, di Nusantara ini, semua pengalaman yang saya berkunjung ke daerah tersebut banyak sekali sihir. Nah, orang kadang-kadang tidak mempercayai sihir karena pertama tidak pernah dalam pendidikan baik formal, non formal atau informalnya belajar tentang definisi sihir, sehingga tidak mengerti gejala-gejala sihir, sehingga pula akibatnya akan terkena sihir. Dan hal itu sangat maklum. Oleh sebab itu jikalau di satu daerah, di satu tempat itu anggota JRA atau pengurus JRA-nya itu tidak aktif, maka dimungkinkan pertama hanya atau semakin berkembang sihir, ilmu-ilmu sihir, dan semakin orang itu dekat dengan ilmu perdukunan karena jauh dengan Quran. Sedangkan ilmu sihir itu macam-macam. Yang jelas kalau khawarikul adat, kemampuan supranatural, istiqdamu bil jin fahusin, karena memakai khodam-khodam jin, maka itu disebut sihir. Dan kalau orang sudah jauh dari Quran, biasanya dia lebih dekat dengan hal-hal yang bersifat supranatural dan cenderung ke sihir, walaupun tidak semua, tapi lebih cenderungnya seperti itu. Itu kemungkinan pertama. Jadi kemungkinan pertama, kalau ada JRA atau anggota JRA atau pengurus JRA dimanapun berada tidak aktif, maka kemungkinan pertama yaitu banyak sihir di situ. Bahkan sebelum kita ke Kenduruan di daerah Tuban ini, di kecamatan Kenduruan Tuban ini, tetangga-tetangga itu banyak sekali ada yang terkena sihir. Tapi karena dari kiai-kiai kampungnya, kemungkinan yang saya alami di sini
di pesantrennya tidak belajar tentang sihir dan sebagainya, sehingga untuk menanganinya mereka kebingungan, akhirnya ada istilah ketakutan sendiri, sehingga sihir tidak diberantas dengan Quran, tentunya tidak diusahakan untuk diupayakan sembuh. Itu yang pertama. Jadi kalau sekali lagi, kalau pengurus JRA tidak aktif bermanfaat pada umat, maka dimungkinkan sihir merajalela. Yang kedua biasanya adalah ruqyah minhum. Ruqyah minhum laisa minna, yang biasanya bertarif, kemudian kalau ada pusaka-pusaka langsung diambilin, kemudian foto-foto foto-foto keluarga diambil, padahal foto itu khilaf, mengira bahwa itu tempat jin. Akhirnya sesuatu yang diduga saja, hanya diduga saja itu tempat jin diambil, padahal itu bukan hak mereka. Menduga, menurut diagnosanya dari benda tertentu sehingga dirampas dan lain sebagainya. Akhirnya kalau seperti itu, maka dimungkinkan pengobatan ruqyah ini tidak berkembang, karena masyarakat malah jauh dari Al-Quran, karena orang tetap dalam hati kecilnya ini ngobati kok ngambil barang gitu. Nah, maka kalau ruqyah minum berkembang ini, khawatirnya justru malah orang ini enggan berobat dengan Al-Quran. Sebab itu di sini kita tidak menyalahkan, tetapi ada menyampaikan informasi konsekuensi jika ada PJ-PJ JRA dimanapun berada di satu kota tidak aktif, maka kemungkinan yang aktif yaitu ilmu persandetan, sihir, dan juga yang kedua ruqyah minhum. Maka saya mengajak kepada sahabat semua, praktisi JRA, kaum muslimin, khususnya warga Nahdien, untuk mari terus semangat bermanfaat kepada umat dengan berobat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.